Selamat datang di channel Jinet, channel pelajaran matematika, fisika, Excel, dan makro. Hari ini kita belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berupa perbandingan. Jadi perbandingan baik berbanding lurus, berbanding terbalik dalam menyelesaikan soal-soal pada SLTA, PTN, dan CPNS. Nah, ini seperti contoh di sini. Suatu bank memiliki 8 orang staf bagian customer service yang mampu melayani 240 pelanggan selama seminggu, 5 hari kerja. Bila 2 orang dari mereka cuti selama 2 hari, maka banyaknya pelanggan yang dilayani selama 2 hari tersebut adalah, di sini ada pilihan bergandanya. Nah, jadi perlu diketahui di sini ada soal-soalnya adalah kemampuannya, kita harus memahami ya, kemampuan ya. Lalu yang berikutnya, dianggap pekerja memiliki kemampuan yang sama atau kecepatan yang sama dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada jumlah pelanggan atau kita sebut customer, di sini kita bikin C ya. Lalu ada hari kerja, ini jumlah hari kerja ya. Lalu ada staff, jadi jumlah staffnya. Lalu kita coba lihat di sini, maka perlu di sini kita mencari hubungan jumlah customer, hari kerja, dan staff. Seperti apa hubungannya? Nah, kalau di sini seperti ini nih, apakah hubungannya hanya di atas atau di bawah? Dalam hari ini sebagai pengali apa sebagai pembagi terhadap C ya. Jadi misalnya kalau kita mau mengetahui C-nya, H itu pengali atau pembagi. Demikian juga dengan jumlah staff sebagai pengali atau pembagi. Jadi di sini kalau misalnya sebagai pengali, nah dia berbanding lurus, artinya kalau hari kerja makin banyak, artinya atau jam kerja makin banyak, apakah customer yang bisa dilayani makin banyak? Nah, kalau seperti itu berarti dia berbanding lurus ya. Tapi kalau dia berbanding terbalik, dia berada di bawah sebagai pembagi. Ya. Oke, jadi misalnya kalau hari kerjanya makin banyak, malah hasilnya makin sedikit, misalnya segitu ya. Customer yang bisa dilayani masih sedikit. Artinya itu namanya berbanding terbalik. Nah, baik, mari kita uji. Sekarang di sini jika hari kerja makin banyak atau jam kerja makin banyak, apakah customer yang bisa dilayani makin banyak ataukah makin sedikit? Ya, ini kalau ke atas dia makin banyak, ya kalau ke bawah dia makin sedikit. Nah, secara logika nih, ya kita harus tahu logikanya ya. Jadi artinya makin banyak jam kerjanya, apakah customer yang bisa dilayani makin banyak ataukah makin sedikit? Nah, demikian juga di sini nih, kalau misalnya hasilnya semakin banyak customer yang bisa dilayani, artinya dia berbanding lurus. Tapi jika customer yang dilayani masih makin sedikit, dia berbanding terbalik. Nah, kalau dia berbanding lurus berarti dia sebagai pengali. Kalau dia berbanding terbalik sebagai pembagi. Demikian juga dengan jumlah staff ya. Makin banyak apakah dia customer yang bisa dilayani makin sedikit atau makin banyak. Nah, kalau dia makin banyak berarti dia sebagai pengali, kalau dia makin sedikit berarti sebagai pembagi. Ya. Jadi nanti kalau dari sini nih secara logikanya nih, jumlah pelanggan yang bisa dilayani jika di sini hari kerja makin banyak, tentu kan jumlah pelanggan yang bisa dilayani kan makin banyak. Jadi dia sebagai pengali kan, berbanding lurus. Jadi di sini nih jumlah hari atau jam kerja makin banyak, makin besar, berarti customer yang bisa dilayani makin besar. Demikian juga dengan staff. Kalau staffnya yang melayani makin banyak, berarti customer yang dapat dilayani makin banyak juga. Nah, begini dia ininya ya, caranya. Cara gampangnya. Ya. Lalu dari sini bisa kita lihat nih, kalau kita bagi nih, C per HS sama dengan konstanta. Jadi konstan dia. Nah, ini mirip-mirip dengan kemampuan staff ya. Nah, kalau di dunia industri atau pabrik, itu biasanya disebut kapasitas produksi. Nah, demikian juga dengan di sini ya. Oke, baik, kita lanjut dengan contoh soalnya ya. Namun sebelumnya, buat yang pertama kali ke channel ini agar subscribe, dan buat semuanya like, share, dan komen video ini ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari ini.
Jadi bisa dibilang karena dia konstanta ininya sama ya. Berarti C1 per H1 S1 sama dengan C2 per H2 S2. Demikian juga kalau ada 3 kondisi berarti C3 per H3 S3 gitu ya. Oke. Nah, bila ada beberapa kemampuan orang yang berbeda, jadi kemampuan stafnya itu berbeda, K kita sebut, nah dia menjadi begini nih. C pada sama dengan K, lalu ini nih, ya. Kenapa seperti itu? Nih, jumlah customer yang bisa dilayani, jika kemampuan stafnya makin bagus, makin besar kemampuannya, berarti customer yang bisa dilayani makin besar. Artinya customer terhadap kemampuan itu berbanding lurus. Ya. Sehingga kalau kita bagi seperti ini nih. Nah, demikian juga sama dengan ini rumusnya. Oke, kita kembali ke contoh soal yang tadi, yang sebelumnya. Nah, di sini kan perlu kita ketahui ini pekerja ya atau kemampuannya sama ya, semua pekerja. Artinya kalau dari ini nih, bisa ini nanti kita coret K2 sama dengan K1 ya. Sehingga ini kita coret. Jadi seperti ini nih. Oke. Jadi kalau pada contoh soal 240 customer pada kondisi pertama, ya, hari kerjanya 5, ya, jumlah stafnya 8. Nah, jika cuti, nah selama 2 hari itu berapa yang bisa dilayani? Itu C2, 2 hari, jumlah staf yang ada tinggal 6, karena 2 orang cuti. Jadi 8 kurang 2 tinggal 6 orang. Nah, artinya yang bisa dilayani selama 2 hari itu hanya 72 customer. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nih, ya, 72 berarti jawabannya C yang. Nih, nanti ada lihat nanti lagi soal ini ketika mengembalikan ke halaman sebelumnya ya, cara menghitungnya ini ya. 240, 8 orang, ya 5 hari kerja. Bila cuti 2 orang artinya tinggal bekerja 6 ya. Jadi nanti yang kedua, kondisi kedua ini tinggal 6. Ya. Lalu hari kerjanya tadinya 5, ini menjadi 2. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada contoh kedua, biasanya ini pelajaran-pelajaran fisika ini di mungkin SMP, SLTA kali. Nah, termasuk kuliah ya. Ini suatu pegas A ya maksudnya. Bila diberi gaya 10 Newton akan mengalami pertambahan panjang 5 mm. Hitung pertambahan panjang pegas B yang dibebani 16 Newton jika konstanta pegasnya 2 kali pegas A. Seperti ini ya. Ini ada pilihan-pilihannya nih. Ya, penyelesaiannya kan gini. Anggaplah kita nggak ingat rumusnya. Tetapi kita paham pengertian-pengertian gaya F-nya pada pegas ya. Konstanta pegas itu apa, kita mengerti. Lalu pertambahan panjang di sini kita mengerti apa. Ya. Nah, kita kalau K ini kekakuan ya. Jadi semakin kaku dia berarti semakin susah untuk ditarik. Ya, dengan semakin berat lah untuk ditarik ya. Oke. Jadi jika F makin besar, apakah delta P makin besar atau makin kecil? Nah, dalam hal ini sebenarnya dia akan makin besar ya delta P-nya. Nah, ini juga demikian. Jika K kekakuannya makin kaku, apakah perpanjangannya makin besar atau makin kecil? Nah, dalam hal ini kan sebenarnya makin kecil. Semakin kaku, pertambahan panjang makin kecil. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat delta P F per K. Karena F berbanding lurus dengan delta P berbanding lurus dengan F. Delta P berbanding terbalik dengan K. Ya. Oke. Sehingga di sini nih F per K delta P sama dengan konstan ya. F per ini turun ke bawah. Atau ini bisa juga ini ya. Ini kita kali ini F-nya turun ke bawah. Jadi K delta P per F konstan. Ya. Kita mau pakai yang manapun bisa dalam hal ini ya. Karena ini model perbandingan. Oke, dalam hal ini kita pakai ini ya. Jadi FA per KA delta PA sama dengan FB per KB delta PB. Jadi FA-nya di sini berapa? 10 Newton gitu ya. KA-nya ya tetap KA karena di sini nggak diketahui KA-nya. Nah, lalu delta PA-nya 5 mm yang ini. Lalu kalau dibebani dia 16 Newton, ya kita tulis saja FB-nya 16 Newton. Nah, di sini KB-nya kan di sini kasih tahu nih. Ya.
2 kali konstanta pegas A. Jadi 2 kali A ini ya. Lalu delta P yang kita hitung. Nah ini menjadi KA dengan KA ini bisa kita coret. Hasilnya menjadi ini. Delta PB sama dengan, ya, ini pindah ke sini, lalu yang ini pindah ke bawah, dan ini pindah ke atas ya. Nah ini. Jadi neutron dengan neutron bisa kita coret juga. Jadi tinggal nanti satuan delta PB adalah milimeter kan. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 milimeter. Nah, seperti ini deh ya caranya. Nah, perhatikan di sini yang penting ya. Jadi di sini 2 kali pegas A yang ini. Jadi kita pas menyelesaikan ini nih, KB-nya yang kita ganti 2 kali. Nah, dalam contoh lain mungkin gayanya diberi 2 kali, 3 kali, artinya FB-nya bukan angka gitu. Ini pun mungkin bukan angka ya. Nah, itu ganti aja nanti mirip seperti ini ya. Oke. Baik, semoga bermanfaat.